Tibun Nabawi. Di mana insyaallah ta'ala pada pagi hari ini beliau akan melanjutkan bedah buku yang dikarang oleh beliau sendiri, yang dimana buku tersebut berjudul La Tay'as, Shifa'uka Qarib. Janganlah berputus asa, kesembuhanmu telah dekat. Yang dimana tema kajiannya pada pagi hari ini adalah konsep panas dingin di halaman ke-55. Sebelum dimulainya kajian pada kesempatan pagi hari ini, izinkan Ana mewakili admin dari kajian Sunnah Tebet membacakan ataupun menyampaikan beberapa hal guna menjaga kelancaran serta ketertiban berjalannya kajian online pada pagi hari ini. Yang pertama, bagi para jamaah sekalian, peserta kajian harap untuk tetap mematikan audio serta videonya selama kajian berlangsung. Sekali lagi harap untuk tetap mematikan audio serta videonya selama kajian ini berlangsung, agar kita dapat lebih fokus dalam menyimak apa yang beliau sampaikan. Yang berikutnya, bagi para jamaah, harap untuk memperhatikan adab-adab dalam bermajelis ilmu, dengan hadir di awal waktu, mencatat faedah-faedah kajian yang disampaikan oleh Ustadz, berpakaian sopan, serta menutup aurat, terkhusus dan terutama bagi akhwat. Yang berikutnya, bagi yang ingin bertanya kepada Ustadz, silahkan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ditujukan secara private kepada admin tanya. Insya Allah pertanyaan jamaah akan disampaikan pada sesi tanya jawab nanti. Ataupun bagi yang mungkin ingin bertanya secara langsung, silahkan dapat memanfaatkan fitur raise hand. Dan mohon pertanyaan yang diajukan secara ringkas dan diharapkan sesuai dengan materi kajian pada pagi hari ini, dengan tetap memperhatikan adab-adab bertanya di majelis ilmu, seperti mengucap salam, mendoakan guru, dan lain-lain. Dan diharapkan bagi seluruh peserta harap untuk menggunakan nama aslinya selama mengikuti kajian online pada pagi hari ini. Silahkan bagi yang belum mengganti dengan nama aslinya diganti beserta asal kota daripada jamaah sekalian. Dan insyaallah ta'ala kajian ini selain live via Zoom juga akan disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Sunnah Tebet, insyaallah ta'ala. Dan bagi para jamaah yang mungkin ingin mendapatkan rekaman-rekaman kajian dari Kajian Sunnah Tebet, silahkan dapat mengunjungi channel YouTube Kajian Sunnah Tebet ataupun channel Telegram Kajian Sunnah Tebet. Insyaallah sudah diupload kajian-kajian sebelumnya, baik bersama Ustadz Abdul Rahman Dani maupun bersama ustadz-ustadz lainnya. Sambil menunggu Ustadz masuk, bagi para jamaah yang ingin mungkin berdonasi untuk dakwah dari Kajian Sunnah Tebet, silahkan dapat menyalurkan donasi terbaiknya ke rekening Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7146 264028 dengan kode bank 451 atas nama Fauzia QQ Kajian Sunnah Tebet. Dan untuk informasi lebih detail silahkan WhatsApp ke nomor 0818 069 92 440 dan mohon setelah transfer untuk konfirmasi via WhatsApp ke nomor tersebut. Alhamdulillah, apakah Ustaz sudah bergabung bersama kita? Belum ya? Oh, sudah ya. Ahlan, Assalamualaikum Ustaz Abdul Rahman Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai Ustaz. Khaifal hal Ustaz? Alhamdulillah Zain, alhamdulillah barakallahu fiik. Alhamdulillah, khair insyaallah. Khair Ustaz, kalau begitu tanpa berpanjang lebar mungkin kita mulai saja kajian pada pagi hari ini bersama Ustaz Abdul Rahman Dani dalam membahas buku beliau yaitu La Tay'as Shifa'uka Qarib. Kepada beliau kami persilakan, falyatafaddal masykura Ustaz. Allah barik fiik, jazakallahu khair. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini untuk bisa membahas, membedah buku dari buku La Tay'as Shifa'uka Qarib. Nah, insyaallah kami mengharap
juga antum doakan kemudahan dalam proses untuk menulis buku berikutnya dengan tema yang lain, ya. Di antaranya tema dengan pengobatan Tibun Nabawi atau kedokteran Arab klasik. Nah, semoga karangan-karangan berikutnya dan berikutnya juga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Nah, barakallahu fikum. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tulisan yang ringkas ini yang semoga simpel dan mudah difahami ini, ya, dengan izin Allah banyak yang sudah merasakan faedahnya, merasakan khasiatnya, ya. Di antaranya dari berbagai macam kasus, baik terkait kasus-kasus kesuburan pria dan wanita, ataupun terkait kasus-kasus penyakit yang lainnya, bahkan seperti kanker, ya, dan penyakit-penyakit yang unik yang lainnya. Masya Allah. Dan semoga ini menjadikan amal jariah bagi kami, sehingga kaum muslimin merasakan manfaatnya, bisa ibadah istiqamah, diperpanjang umurnya dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan pertemuan kita dari tema latar belakang konsep panas dingin. Latar belakang konsep panas dingin. Halaman 55. Nah, pada adab dan pola makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti terdapat rahasia-rahasia. Pasti kita yakini demikian. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, dan sesungguhnya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswah hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan hari akhir. Nah, contoh dari Rasulullah itu baik dalam hal agama, juga kita yakini perkara dunianya pula. Nah, enggak kalah pentingnya. Coba Nabi SAW, kalau kita telaah dari kebiasaan makan beliau SAW, ya, ternyata banyak di antara para sahabat mereka mencermati makanan kesukaan Nabi tanpa Nabi harus memerintahnya, menganjurkannya. Tidak, mereka ngelihat. Contohnya, tatkala Nabi mengkonsumsi labu kuning dengan dendeng, dan kemudian sampai labu kuning itu dibersihkan di piringnya, dijilatin oleh Nabi SAW. Setelah itu Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar berkata, sejak saat ini tidak lagi aku menyisakan labu kuning, karena Nabi menyukainya. Nah, apa yang disukai Nabi SAW dari urusan dunia itu bukan ibadah asalnya, bukanlah ibadah, nggak ada kaitannya sama ibadah. Tetapi tatkala kita mencintai apa yang Nabi cintai, akan bernilai ibadah, jibiliyah. Seperti Nabi SAW menggunakan pakaian jubah. Seperti Nabi SAW pernah rambutnya gondrong, ya, panjang. Seperti Nabi SAW seperti yang dimakan. Ya, asal hukumnya bukanlah sunnah, tapi akan menjadi sunnah jika kita mencintai apa yang Nabi cintai. Subhanallah. Kemudian rahmatullah, juga demikian Nabi SAW bagaimana adab makannya. Yang kita bahas di sini, kita hanya berbicara terkait dengan yaitu dari menu yang bisa kita ambil dari Nabi SAW. Kita belum bicara adab dalam buku ini. Nanti kita akan tulis hikmah atau rahasia besar di balik adab makan Nabi. Kenapa Nabi makannya di bawah? Anas bin Malik menyebutkan Nabi nggak pernah makan di atas meja. Bukan berarti makruh, tapi ada hikmah. Nah, kenapa Nabi makan 3 jari? Kenapa Nabi makan berjamaah? Akan kita ulas di babnya tersendiri. Adapun buku ini hanya mengulas di balik satu hadis Nabi, dari lisannya Nabi kami jadikan buku. Satu hadis saja kalau kita kupas, subhanallah, ajaib, sangat luas ilmunya. Allah Subhanahu wa taala
melalui Nabi SAW. Ya, satu ucapan ini seperti yang kita ulas dari awal. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan riwayat Abu Daud, tatkala Nabi SAW waktu itu mengkonsumsi semangka, ya, mengkonsumsi semangka dengan kurma rutab. Nah, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Nadfa'u harra hadha bi bardi hadha wa burda hadha bi harri hadha." Wah, ini subhanallah hikmah. Nah, kata Nabi SAW, kita pasangkan, kita sandingkan, kita lawankan panasnya kurma dengan dinginnya semangka. Dan dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Nah, seorang mukmin, masya Allah, yang cemburu dengan hadis Nabi SAW, gak akan dibiarin hadis Nabi itu lewat begitu saja. Ya, pasti hadis Nabi tersebut akan kita ulas, kita kupas, kita teliti. Subhanallah, ada faedah dari sisi faedah apa? Faedah lain, hikmah dari yang dikonsumsi Nabi SAW. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan judul dengan menjadikan landasan ini, konsep makan yang Nabi lakukan dari kurma dan semangka ini ditarik, ya, dilakukan istishab, ya, ditarik dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya. Perkara-perkara itu apa? Segala perkara ini dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dihancurkan dengan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang Nabi sampaikan tadi, ya, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa aksuh. Ya. Kita pasangkan, kita sandingkan, kita lawankan panasnya kurma rutab dengan semangka. Di sini apa? Termasuk dalam kaidah tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Dihancurkan segala sesuatu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Panasnya kurma dihancurkan dengan dinginnya semangka. Ajib. Ya, panasnya kurma didinginkan dengan dinginnya semangka. Ya, termasuk kalau ada penyakit yang sifatnya panas dihancurkan dengan makanan atau minuman atau satu terapi yang sifatnya dingin. Nah, contohnya ketika Nabi SAW menyampaikan hadis, ya, alaikum bihadhihi alhabbatis sauda fa innaha dawa'un likulli da' illa sam. Hendaknya kalian sering memperhatikan, menggunakan, jangan lalaikan ini habbatus sauda, karena dia obat segala macam penyakit. Habbatus sauda obat segala macam penyakit kecuali kematian. Kecuali kematian. Memang nggak ada obatnya kematian. Fa habbatus sauda setelah diteliti oleh para ahlinya, ahlul Islam yang mereka terkhusus mendalami bidang ilmu kedokteran, pengobatan, habbatus sauda kalau lihat dari sifatnya dia adalah panas kering. Maka dia adalah obat segala macam penyakit untuk penyakit yang sifatnya dingin. Nah, fa ini masuk dalam kaidah fikih Tibun Nabawi. Ya. Ternyata ada fikih Tibun Nabawi. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, seperti disebutkan Syekh Mustafa Al-Adawi, bila menyebutkan, oleh karena itu Nabi SAW ketika mendapati orang yang demam, Nabi bersabda, ya, kata Nabi SAW, al-humma min fayhi jahannam, abriduhu bil ma. Humma, demam itu adalah dari hembusan api neraka. Maka dinginkan dia dengan air. Padahal Nabi faham, Nabi yang menyampaikan habbatus sauda obat segala macam penyakit. Tapi kenapa Nabi nggak memberikan orang demam dengan habbatus sauda? Ternyata dianjurin sama air. Karena demam itu panas, habbatus sauda itu panas. Sehingga Nabi menganjurkan untuk mendinginkan dengan air. Ajaib. Ya. Tibun Nabawi ini
Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim dan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, kata Ibnu Qayyim, Tibbun Nabawi ini adalah pengobatan yang apa? Mutayaqqanun qat'iyyun li'annahu yasdur min akhbar al-ilahi. Karena Tibbun Nabawi ini adalah pengobatan yang meyakinkan, yang pasti. Kenapa? Karena dia sumbernya dari apa? Akhbar ilahi. Dari kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mutayaqqanun. Udah yakin benernya dah. Nah, yakin benernya. Barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Coba bayangin. Nah, kita yakin nih. Nah, barakallahu fikum. Ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, perlu difahami. Makanya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perkaranya Allah. Termasuk dalam ayat ini yang difahami oleh Ibnu Qayyim adalah ada panas, ada dingin. Panas dihancurin dengan dingin. Nah, ini konsep perlu difahami lagi sebagai konsep untuk kita bisa ngobatin family kita, saudara kita. Simple banget. Ya, tanpa harus Anda kuliah yang panjang. Nah, sehat itu mudah, sehat itu murah. Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 36 di antaranya, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan dalam kondisi apa? Berpasang-pasang. Ada panas, ada dingin. Contohnya. Ada lembab, ada kering. Nah, ada siang, ada malam. Ada terang, ada hujan. Ada dosa, ada taubat. Ada surga, ada neraka. Nah, ada ion positif, ada ion negatif. Nah, dan begitu seterusnya. Ada tauhid, ada syirik. Ada sunnah, ada bid'ah. Nah, ini rahmatullah. Allah jadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Dan subhanallah kalau kita telah kembali, ya, di zaman silam, mereka tidak memahami konsep pengobatan dengan membahas istilah virus, bakteri, dan jamur. Tetapi mereka memahami konsep ini dengan konsep ayat tadi itu dammiru kulla syai'in bi amri rabbiha dan konsep berpasang-pasang. Nah, kalau Anda saksikan di kedokteran modern zaman sekarang ada istilah antivirus, antibakteri, dan anti jamur. Anti ini ya menunjukkan apa? Seperti ayat tadi, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kalau ada bakteri, ada antibakterinya untuk menghancurkannya. Ya. Jamur ada anti jamur untuk menghancurkannya. Nah, subhanallah kalau di masa silam mereka tidak membahas dari sisi membunuh bakteri dan virus. Ajaib. Tapi mereka membunuh media yang mereka tinggali. Ya. Contoh sangat gampang sekali, simpel untuk bisa Anda pahami sebagai konsep kasus COVID-19. Ya, sebagaimana kami telah sampaikan, COVID ini sebenarnya bukan perkara baru dalam Islam, dalam sejarah Islam. Makanya banyak-banyaklah belajar, banyak-banyak membaca, banyak-banyak hadiri kajian, biar nggak terlalu panik berlebihan. Ternyata ada cara-cara orang-orang silam untuk mengobati wabah semacam COVID ini. Nah, tahun 200 Hijriah terjadi wabah flu, ya, di negeri-negeri Arab seperti di Irak, di Mesir, dan negeri-negeri yang lainnya, ya, yang mereka mengalami flu sampai menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa. Tahun 425 Hijriah berulang lagi, yaitu tahun 1001 Masehi, bertepatan sama dengan 1001 Masehi, di kota Baghdad di negeri Irak, ya, terkena wabah al-khawaniq. Al-khawaniq diambil dari kata al-khanaq. Al-khanaq artinya tercekek. Kenapa tercekek? Karena pada waktu itu orang yang terkena wabah ini, mereka ini nggak bisa nafas. Karena banyak lendir. Hampir sama dengan COVID-19. Demam, batuk, pilek. Dan yang meninggal di kota Baghdad, ini termasuk endemi, bukan pandemi. Meninggal 90.000 jiwa. Ya, dalam hitungan 1 bulan saja. Masya Allah. Dan terjadi berulang lagi di zaman kita juga demikian. Nah, barakallahu fiik. Ini rahmatullah. Kasus juga seperti ini, kondisi dingin lembab itu sangat disukai virus, bakteri, dan jamur yang terbang di udara.
akan mencari hidung yang lembab, akan mencari tenggorokan yang lembab, paru-paru yang lembab, suasana yang lembab. Karena media yang cocok bagi mereka. Nah, media yang cocok bagi mereka, virus corona ini. Subhanallah, ya, walaupun orang pakai masker, tapi hidung lembab tetap akan jadi sasaran. Masker bukanlah jaminan. Masker hanya mengurangi faktor risiko saja. Berapa banyak di antaranya orang yang nggak pernah keluar rumah hampir 2 tahun di musim pandemi, di dalam rumahnya juga kena wabah COVID. Ini di antaranya hikmah yang bisa kita ambil. Yang dicari adalah yang lembab, hidung yang lembab. Maka cara untuk menanganinya adalah hilangi suasana hidung lembab dengan lawannya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan lawannya. Ya. Dingin lembab dihancurkan dengan lawannya. Lawannya yaitu apa? Panas kering. Makanya musim pandemi kemarin yang paling cocok, ya, manjur yang sudah kami coba, hitungan 2-4 hari dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya dingin lembab, ya, dan mengurangi makanan-makanan yang sifatnya dingin, sangat manjur sekali. Nah, maka ini penting, tajrubah, percobaan itu penting. Subhanallah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkonsumsi semacam kustul hindi, sifatnya panas kering. Habatus sauda, sifatnya panas kering. Saat itu media yang lembab akan sirna, dan saat itu virus tidak lagi cocok tinggal di tempat yang dia nggak sesuai. Yang dingin lembab dihancurkan dengan panas kering, jadinya sudah nggak dingin lembab lagi. Saat itulah wabah, ya, katakan virus, dia ikut sirna bersama hilangnya suasana dingin lembab. Nah, sirna ima dia mati, sirna ima dia pergi dari suasana yang nggak cocok lagi. Subhanallah. Nah, ini konsep sebenarnya. Seperti juga disebutkan, misalkan penyebab kanker, kalau dari kedokteran klasik, penyebabnya adalah stagnasi peredaran darah. Stagnasi peredaran darah. Ya. Karena ada stagnasi, maka pembuluh darah akan mengecil dan akan banyak darah yang terkonsentrasi di tempat sumbatan. Maka saat itu sel-sel jaringan akan mengalami kelebihan nutrisi dari darah. Saat itulah akan menjadi sel tumor dan beranjak berpindah menjadi kanker. Ya. Beranjak menjadi kanker. Nah, gara-gara apa? Sumbatan. Dalam teori kedokteran modern, mereka menyebutkan masalahnya sebenarnya bukanlah sumbatan. Mereka menggunakan istilah oksidan. Inilah penyebab kanker. Tapi dalam kedokteran klasik tidak bertentangan. Oksidan ini sebenarnya akan menjadi sumbatan. Ya, sumbatan ini karena apa? Gara-gara oksidan terjadi pengentalan darah. Ajaib. Nah, jadi nggak selamanya kedokteran modern berbenturan sama kedokteran klasik. Ada saatnya mereka berjumpa. Cuma dengan bahasa yang lain. Nah, mereka menyebutkan oksidan, berarti untuk menghancurkan oksidan ada antioksidan. Inilah masuk dalam konteks ayat tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, maka dari itu, ya, oksidan ini akan menyebabkan pembuluh darah kental. Kental akan menjadi stagnasi peredaran darah, terjadilah tumor. Nah, maka obatnya adalah, ya, bagaimana biar pembuluh darah tidak kental. Termasuk hindari pantangan-pantangan makanan-makanan yang membuat pembuluh darah kental. Atau darah menjadi kental di dalam pembuluh darah. Seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti yang menyebabkan pembuluh darah kental adalah makanan-makanan seperti disebutkan sapi, membuat pembuluh darah atau darah menjadi kental. Akan menjadi memperburuk atau menimbulkan efek saudawiyah. Limpa menjadi lemah dan darah menjadi kotor. Ini bahasa-bahasa klasik. Bahasa modern tidak ada istilah darah kotor. Dalam klasik menggunakan istilah darah kotor. Nah, ini untuk kita tadabburi aja. Subhanallah. Kalau kita kupas, wallah akan banyak faedah. Nah, kalau kita nggak kupas, sayang sekali. Ilmu-ilmu ini adalah termasuk bahan-bahan yang dimuseumkan, ya, tapi tidak dibaca.
ulama menulis buku-buku ini ya sebenarnya ada semacam amanah agar kita bahas, kita sampaikan kepada umat-umat sudah, umat-umat setelah mereka wafat. Barakallahu fikum. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala, Anda lihat halaman 56, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya, menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ya, dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui, ya, apa yang tidak mereka ketahui. Juga Allah berfirman dalam surat yang lainnya, nah, dari surat Al-Baqarah ayat 61, ya, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard wa min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasi wa basali. Di sini dengan ini Ibnu Qayyim menjadikan dalil juga konsep berpasangan. Tatkala umat-umat Nabi Musa, ya, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak bisa tahan dengan satu macam makanan saja. Ya, sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi. Sayur-sayuran, ketimunnya, bawang putihnya, kacangnya, adasnya, bawang merahnya." Artinya apa? Mereka berharap kaumnya Nabi Musa jangan satu saja yang ada. Doa kepada Allah, ya, mintalah kepada Allah agar ada yang lain. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan, mintalah kalau bisa ada panas ada dingin. Nah, contohnya. Nah, juga demikian dalam surat Al-Ahqaf yang sudah kami sebutkan tadi ayat 25, ya, Allah berfirman, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbih. Segala sesuatu itu dihancurkan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat yang dijadikan Ibnu Qayyim sebagai dalil dari Al-Qur'an. Ya. Dan kebiasaan para ulama di masa silam, ya, sebelum menyebutkan hadis untuk mereka berdalil dengan sesuatu, mereka mulai dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah ayat Al-Qur'an baru hadis. Setelah hadis baru ucapan para sahabat. Setelah ucapan para sahabat baru ucapan para ulama salaf yang terdahulu. Ini termasuk di antaranya adab, ya. Di antaranya menunjukkan sempurnanya adab mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian rahimakumullah, ya, yang berikutnya, yang kedua, setelah kita sebutkan, ya, setelah kita sebutkan tentang dalil dari Al-Qur'an, ya, selanjutnya kita ambil dalil dari hadis Nabi SAW. Yang pertama, halaman 58, silakan dibuka. Timun dan kurma. Nah, Nabi bersabda, an Abdullah bin Ja'far, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha birrutab. Dari Abdullah bin Ja'far. Riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Kata Abdullah bin Ja'far, aku telah melihat Rasulullah makan timun dengan kurma rutab. Ya. Abdullah bin Ja'far memperhatikan Rasulullah makan apa. Dan dia melihat Rasulullah makan timun dengan rutab. Ya. Ini menunjukkan di antaranya satu. Bisa jadi Rasulullah di sini nggak makan sekali saja kurma dengan timun. Menunjukkan berulang-ulang. Ya. Sehingga mereka memperhatikan kebiasaan yang berulang-ulang ini mesti ada sesuatu. Nah, ada hikmahnya. Nah, dan subhanallah, ini menunjukkan di antaranya himmahnya, semangatnya para sahabat, mereka menemani Nabi dan menggali ilmu dari Nabi SAW. Ya, menggali ilmu dari Nabi SAW. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, adapun hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim,
dan datang dari hadis riwayat Ibnu Majah ya dengan lafaz yang lainnya bahwasanya waktu itu ibunya Aisyah, Ummu Ruman, membuatkan adonan untuk Aisyah yang nikah. Ketika itu Aisyah baru menikah dengan Rasulullah, masih umur yang sangat muda. Ya, 9 tahun atau waktu itu di bawah 9 tahun. Ya, dimulai dengan 6 tahun dan membentuk rumah tangga 9 tahun, membinanya. Nah, di usia 9 tahun ini Aisyah ini masih dalam kondisi kurus. Dibuatkan adonan oleh bundanya, ternyata adonan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian bundanya Aisyah terkagum dan kaget ketika Aisyah badannya sudah mulai berisi. Kemudian pertanyaan bundanya, apa yang kau makan wahai Aisyah? Kemudian kata Aisyah, akaltu mimma akala bihi Nabi SAW. Aku makan seperti apa yang Nabi makan. Ya, waktu itu Nabi sering makan kurma dengan timun. Ya, kurma rutop dengan timun. Kemudian lanjut Aisyah radhiyallahu anha, fa asmantu bi ahsani saman. Setelah itu aku menjadi wanita yang gemuk ideal. Nah, Masya Allah, menjadi wanita yang gemuk ideal. Di sini menunjukkan untuk menjadi gemuk ideal, ya harus seseorang itu makan semua protein hewani yang ada. Ya, cukup dengan panas dingin. Kenapa? Karena untuk menormalkan hormon. Kalau ada seseorang yang terlalu kurus atau ada orang yang terlalu gemuk, berarti hormonnya kacau. Ya, hormon kacau karena pituitari di sinilah yang dikacaukan. Kacau karena pola makan. Makanan yang masuk dalam perut kita. Maka obatnya adalah untuk menormalkan hormon karena penyebabnya makanan, obatnya adalah dengan makanan. Ajib. Nah, ini ya, jangan sampai salah paham. Kalau ingin anak istrinya sehat, ya, sang bapak membelikan semua jenis protein hewani untuk anak istrinya. Ya, beli ayam, beli bebek, beli kambing, beli sapi, ya, beli ikan, beli telur asin, ikan asin, ya, beli beraneka ragam daging lah pokoknya. Ajib. Ini justru keliru. Subhanallah, kalau Anda pahami konsep panas dingin seperti ini, hidup betul-betul mudah. Ya, efektif, efisien, ekonomis. Pilih satu protein hewani, cari pasangannya, selesai. Tanpa harus mengkombinasi beraneka ragam makanan. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah mengatakan hukumnya makruh kalau mengkombinasi makanan terlalu banyak. Kenapa dia bilang makruh? Di zaman dia orang yang bilang makruh adalah orang-orang yang paham tentang kaidah ilmu pengobatan. Kaidah mengkombinasi makanan. Ya, di zaman kita kalau ada istilah ya dikatakan makan protein hewani terlalu banyak hukumnya makruh, pasti bilang ini bid'ah dari mana lagi? Siapa yang mendahului kamu? Kok berani mengatakan seperti ini? Ternyata yang mendahului kita adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, bahkan mereka diantaranya berdalil dengan hadis Nabi SAW yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, "Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am." Termasuk umatku yang buruk, umatku yang jelek, kata Rasulullah apa? Adalah mereka yang terlalu banyak mengkombinasi warna-warni makanan. Coba Nabi sudah terang-terang. Karena makanan kalau terlalu banyak warna-warninya akan menyebabkan seseorang sakit. Ya, kalau mayoritas kita konsumsi seperti itu banyak orang sakit. Dikatakan Nabi umatku yang jelek. Ya, makanya obatnya orang yang overeating, ya, disease cause overeating, ya, the therapeutic is fasting, ya. Maka obatnya adalah puasa. Di masa silam penyakit terbanyak adalah kurang nutrisi. Karena sebab-sebab kurang nutrisi, anemia, busung lapar,
tensi drop. Di zaman sekarang overeating, efek dari overeating, kolesterol, asam urat, kencing manis, kanker, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ini harus kita tadabburi. Ya, makanya you are what you eat. Apa yang kau makan, ya dirimu seperti itu. Kalau Anda lihat ketika terapi bekam fasdul, darahnya kental, hitam, ada yang darahnya warna hijau, darahnya warnanya putih seperti susu. Ya, you are what you eat. Darah Anda seperti apa yang Anda makan. Nah, penyakit yang muncul pada tubuh Anda, ya, penyakit yang sifatnya panas-panas, darah tinggi, kolesterol, asam urat, ya karena apa? Karena makanan yang Anda makan sering kombinasi panas ketemu panas. Nas'alullah al-afiyah. Nah, ini contoh. Ya. Makanya Imam Tirmidzi, Abu Daud membuat judul-judul yang sangat indah yang menunjukkan mereka para perawi hadis ini, ya, mereka ashabus sunan ini, ashabus sahih ini, mereka paham apa yang dimaukan dari hadis Nabi. Jadi ini bukan perkara baru bagi yang mereka mengatakan baru karena mereka belum bahas bab yang seperti ini. Ya, coba di antara para imam, ya, seperti yang akan kita sebutkan nanti, ya, di antaranya Imam Tirmidzi membuat judul Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Bab maja'a fi aklil bitih birrutab. Bab dari apa yang datang dari Nabi SAW dari makan bitih, yaitu semangka, birrutab. Rutab yaitu kurma basah. Kurma basah. Nah, ini bab yang dari Imam Tirmidzi. Kemudian juga Abu Daud membuat judul yang lainnya. Abu Daud membuat judul yang lainnya dengan judul yang semakin menunjukkan, mengkerucut maunya inilah yang dimaukan. Yaitu apa? Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Bab fil jama' bainal launaini fil akli. Bab tentang mengkombinasi, ya, dua warna dari makanan. Dua warna ini bukan hanya panas dingin. Kalau ada makanan yang keras dicampur makanan yang lembek. Kalau ada makanan yang bikin konstipasi dicampur dengan makanan yang bikin perut itu lunak, biar nggak jadi konstipasi. Kalau ada sifatnya panas campur dingin, kalau ada lembab ada kering. Ini gabungkan dua jenis. Ajib. Nah, menunjukkan pahamnya mereka. Ya, jangan sampai ada yang bilang kajian tipu nabawi terus. Ya, kajian tauhid dong. Nah, kajian tibu nabawi, apa sih manfaatnya tibu nabawi? Cari kajian yang menyelamatkan agama kalian. Nah, subhanallah, dalam tibu nabawi masuk pintu akidah tauhid banyak. Dalam tibu nabawi ternyata ada fikih. Nah, dalam tibu nabawi ternyata juga ada faedah bahasa Arab. Nah, dalam tibu nabawi ternyata ada bimbingan biar Anda sehat dan Anda istiqomah ibadah. Ajaib. Nah, dan tibu nabawi disebutkan Al-Hafidz Ibnu Muflih, bahkan dia masuk ilmu syar'i, ilmu syariat, cabang dari cabang-cabang ilmu syariat. Ya. Makanya dia masuk dalam konteks ayat min dimnil ayah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kesempurnaan bagi agama kalian, yaitu agama Islam. Termasuk disempurnakan dengan apa? Nabi membawa ilmu tibu nabawi. Sempurna. Nabi nggak membiarkan umatnya sakit atau rajin ibadah tapi sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan, justru ibadah, pintu ibadah banyak tertutup. Banyak yang tertinggal. Ya, makanya ini perlu diperhatikan biar nggak salah paham. Nah, Imam Bukhari lebih-lebih Imam Bukhari. Ya. Imam Muslim juga membuat judul hampir yang sama. Ya. Kitabul Ashirbah, kitab tentang minuman. Bab aklil kisah berrotab. Bab yang datang dari Nabi, makan timun dengan kurma basah. Ya. Kemudian datang dari Imam Al-Bukhari juga. Imam Al-Bukhari mengatakan Kitabul Atimah, bab rotab bil kisah. Ya. Imam Bukhari, bab tentang makanan, yaitu kombinasi rotab kurma basah dengan timun. Imam Bukhari menjadikan judul tersendiri dalam sahihnya juga yang lebih spesifik, ya, menunjukkan tata caranya gimana konsumsi panas dingin. Apakah konsumsi panas setengah jam kemudian dingin? Tidak.
Kata Imam Bukhari dalam sahihnya, Kitabul At'imah bab al-jama' bainal launaini bimarrah. Ya, kitab tentang makanan mengkombinasi dua sifat makanan yang berbeda sekaligus. Di sini syahidnya menunjukkan fahamnya Imam Bukhari, menggabungkan dua sifat makanan sekaligus. Jangan kasih jarak. Bebarengan. Misalkan makan timun langsung semangka. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita pahami, barakallahu fiik. Juga subhanallah, ya, yang datang dari hadis yang lainnya dari riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang disebutkan tadi adalah Nabi makan kurma rutab dengan semangka. Kurma rutab panas, semangka dingin. Dan kita sudah lalui, atau kita akan lalui, kurma itu ada 6 tahap. Ya. Yang pertama adalah at-tala. At-tala itu mayangnya. Mayang kurma. Yang disebut dalam bahasa Arab namanya fukhta. Serbuk kurma. Kemudian al-balah dan khulal. Atau khulal balah. Kurma yang kecil hijau, kemudian balah, agak besar. 3 jenis kurma ini sifatnya adalah dingin. Kemudian pada setelahnya ada kurma warna kuning atau merah marun namanya busr, kurma setengah matang. Kemudian berubah proses berikutnya rutab, kurma basah. Yang sudah mulai matang rasanya hampir seperti sawu. Setelah itu baru jadi tamar, kurma kering. 3 tahapan yang disebutkan setelahnya ini itu sifatnya panas. Makanya kalau ada orang yang nggak biasa makan kurma, gusinya sakit, giginya sakit, tenggorokan sakit, lambungnya sakit, kata Ibnu Qayyim, penawarnya adalah kurma yang mentah. 3 warna kurma tadi, atau 3 kurma yang di awal tadi. Masya Allah. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, Nabi tidak menganjurkan makan kurma busr dengan tamar. Kurma busr adalah kurma setengah matang dengan kurma kering. Nggak dianjurin, kata Ibnu Qayyim. Nah, justru kurma tamar dianjurin dengan kurma yang masih mentah. Nah, terkadang apa yang disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang Ibnu Qayyim nggak menyebutkan dalilnya. Ya, seperti beberapa hal yang disebutkan Ibnu Qayyim, ya, dia nggak disebutkan dalilnya, tapi ini dia melihat dari ijtihad dia. Dari ijtihad dia ketika mengumpulkan pembahasan yang dia bahas terkait dengan pengobatan. Ya, seperti katakan makan protein darat sama laut, nggak disebutin sama Nabi SAW. Tapi Ibnu Qayyim sebutin bukan kebiasaan. Nah, kita katakan kalau nggak ada dalilnya kepada Nabi, berarti jangan bilang tibun nabawi, nggak thabit. Tapi katakan dari kedokteran Arab klasik. Tibun nabawi, semua tibun nabawi masuk dalam kedokteran Arab klasik. Tapi nggak semua kedokteran Arab klasik adalah tibun nabawi. Seperti fasdu, dia kedokteran Arab klasik, tapi nggak masuk tibun nabawi. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya thabit kepada Nabi SAW. Nggak ada dalilnya. Adapun yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, afdhalu ma tadawaitum bihi al-hijama wal fasd, sebaik-baik kamu berobat adalah dengan bekam dan fasdu. Ternyata Ibnu Qayyim salah sebut. Yang benar dalam riwayat Imam Bukhari nggak ada kalimat atau kata fasdunya. Kemudian kita disebutkan dalil Nabi SAW menganjurkan untuk memanggil dokter, yang dokter di masa itu adalah Al-Harith bin Kaldah, untuk mengobati Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas diobati dengan cara fasdu. Ini bukan dalil fasdu sunnah. Kenapa? Karena fasdu itu dari Al-Harith bin Kaldah, dokter Arab klasik yang hidup di zaman Nabi. Akan tetapi Nabi nggak memerintahkan fasdu. Itu hanya ijtihad Al-Harith bin Kaldah. Berarti nggak bisa jadi dalil. Nah, barakallahu fikum, ini contoh ya untuk memahami konsep mana tibun nabawi, mana kedokteran Arab klasik. Kemudian pengobatan tibun nabawi, sampai-sampai ulama menyebutkan, ya, di antara mereka ada yang berijtihad, orang yang berobat dengan tibun nabawi berarti dia telah menjalankan sunnah, berarti dapat pahala. Nah, ya, berarti dapat pahala.
Ini ijtihad sebagian para ulama. Nah, kemudian kalau kita lihat Tibun Nabawi adalah pengobatan yang simpel lagi mudah dengan sedikit atau tanpa efek samping jika dia dengan dosis yang tepat. Nah, kemudian dengan Tibun Nabawi ini ternyata pengobatan yang sangat simpel. Tibun Nabawinya ataupun kedokteran Arab klasiknya. Kalau Anda lihat kata yang dibahas Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam Tibun Nabawi sering satu penyakit satu obat. Seperti nyeri pinggang hanya digunakan ekor kambing. Selesai. Nah, dengan tidak banyak mengkombinasi aneka ragam obat. Nah, adapun pengobatan yang lainnya sering menggunakan satu penyakit dengan beberapa komponen obat, unsur obat, dilihat ini afinitasnya arah kerjanya obat ini ke paru, arahnya obat ini ke liver, arah obat ini ke ginjal. Ini cara-cara sudut pandang ilmu pengobatan seperti pengobatan Cina. Sah-sah saja. Itu adalah seni pengobatan. Nah, kami lihat, Masya Allah, pengobatan Arab klasik, walaupun simpel, sangat efektif, Masya Allah. Nah, sangat efektif. Dan di antaranya ada yang melihat pengobatan di dalam penyakit sekarang lebih efektif pengobatan yang mencampur berbagai macam jenis herbal. Kenapa? Karena terkait dengan makanan. Makanan orang-orang di masa silam, seperti pengobatan Arab klasik dan Tibun Nabawi, mereka makanannya nggak terlalu banyak variasi. Sehingga herbalnya juga simpel, sangat mudah, satu jenis herbal. Tapi karena di zaman kita banyak makanan-makanan yang instan, ya, makanan-makanan yang subhanallah serba bahan campuran, aditif dan lain sebagainya, pengawet dan lain sebagainya, maka jadinya apa? Perlu pengobatan yang bercampur. Wallahu a'lam bishawab. Di zaman sekarang, walaupun kondisinya seperti ini, tetap ya kami menggunakan satu jenis obat atau dua jenis saja, itu sudah Masya Allah sangat efektif sekali. Maka subhanallah kalau kita lihat, dari sisi kalau kita makan, menjaga pola makan panas dingin, itu sangat efektif, efisien, ekonomis. Dari sisi mengobati orang yang sakit, dengan konsep ini sama, efektif, efisien, ekonomis. Simpel banget. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian alhamdulillah ya, maka Tibun Nabawi ini jadikan pengobatan utama. Jangan jadikan pengobatan alternatif. Jika itu Tibun Nabawi. Nah, karena termasuk kita ingin mengagungkan sunnah Nabi SAW dengan Tibun Nabawi. Nah, jangan setelah berobat baru alternatif jadikan Tibun Nabawi. Jangan, justru jadi pengobatan yang utama. Ibu ini, ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, maka jadikan Tibun Nabawi ini sebagai pengobatan yang utama, jangan jadi alternatif. Dan jika Anda sakit, berusaha berobat dengan cara yang termudah, tersimpel dahulu, yang sangat mudah. Ya. Bahkan ajibnya seorang dalam buku kitab Huang Dinijing, kitab klasik Cina, sekitar 2.500-3.000 tahun sebelum Masehi ditulis, Masya Allah, yang itu adalah isi pembicaraan dialog antara Kaisar Kuning Cina dengan tabibnya, dengan dokternya. Ya, dia menyimpulkan semua penyakit yang sulit diobati kembalinya hanya makanan. Jangan sampai Anda sakit, berobat ke sana kemari, ya, misalkan kanker, ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, kembalinya pola makan. Kan ruginya sudah banyak. Sudah berobat habis banyak, laboratnya, pemeriksaannya, terbang kadang ke luar negeri, nggak kunjung sembuh. Ternyata kembalinya ke makanan. Udah rugi banyak. Mending di awal Anda pilih pengobatan yang efektif, efisien, ekonomis dari pola makan dari awal. Masya Allah, ajib. Ya. Di Cina ada satu kampung dari satu suku yang mereka ini rata-rata umur mereka sekitar 80-100 tahun, ya. 80 sampai 100 tahun atau bahkan lebih, dan semuanya dalam keadaan seger buger. Ya. Ternyata apa yang mereka lakukan? Pola makan mereka. Nah, bahkan didapati seorang lelaki yang tua sedunia. Umurnya ya di zaman kita tentunya, kalau di zaman Nabi Adam beda lagi ceritanya. Ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, umurnya beda lagi. Ya, umurnya 950 tahun itu hanya umur ketika dia berdakwah. Adapun yang menyebutkan riwayat dari umurnya Nabi Nuh alaihissalam sekitar 1.500 tahun.
Ya. Adapun di zaman kita pendek-pendek umurnya. Postur tubuhnya kecil, umur pendek. Makanya Nabi bersabda, "A'maru ummati ya ma baina sittin wa sab'in." Umurnya umatku antara 60-70. Sedikit sekali yang lebih dari 70. Ya. Subhanallah, di Cina ini ada yang sampai umurnya 220 tahun. Ternyata ya, testimoni yang didapat ternyata dari umur 10 tahun dia sudah menjaga pola makan. Ajib. Semuanya kehendak Allah, tapi ada sebab yang perlu kita ambil. Barakallahu fikum. Nah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Yang berikutnya, coba dilihat halaman 62. Ya, Nabi SAW bersabda, "Sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana ta'am, wa yashrabuna alwana syarab, wa yalbasuna alwana libas, wa yatashaddaquna fil kalami fa ulaika syiraru ummati." Nah, ini hadis yang hampir mirip dengan yang kita sebutkan tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Umamah, yaitu Sudai bin Ajlan, dan yang selainnya, dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah. Apa kata Rasulullah? Akan ada lelaki dari umatku yang mereka makan beraneka ragam warna makanan dan minum beraneka ragam warna minuman. Ya. Dan mereka menggunakan beraneka ragam warna pakaian. Dan mereka tidak bisa menjaga ucapannya. Ya. Dan mereka tidak bisa menjaga ucapannya, maka mereka itu adalah umatku yang paling banyak keburukannya. Termasuk orang banyak makan. Ya. Warna-warninya terlalu banyak. Ini termasuk apa? Umatku yang paling banyak keburukannya. Nas'alullahal afiyah. Nas'alullahal afiyah. Nah. Kemudian rahimahumullah. Yang terakhir, Anda lihat halaman 63, berkata Al-Ghazali. Al-Ghazali rahimahullah adalah termasuk ulama yang disibukkan dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Ya. Tetapi pada akhir hayatnya, beliau kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah. Ya. Tapi banyak pengikutnya yang tidak mengikuti beliau. Imma karena belum sampai kepada mereka kabarnya tentang akhir hayatnya Imam Al-Ghazali. Ya. Sehingga mereka mengetahui Imam Ghazali sudah tidak seperti dahulu. Nah, seperti kitab yang terkenal, seperti Ihya Ulumuddin. Banyak didapati di situ hadis lemah, hadis yang palsu, ilmu kalam. Kemudian diringkas menjadi bukunya Imam Al-Ghazali, diringkas, dibersihkan dari ilmu kalam, ya, dan lebih dibersihkan dari hadis-hadis yang tidak sabit kepada Nabi, menjadi Minhajul Qasidin yang dikarang atau dikumpulkan oleh Ibnul Jauzi. Kemudian diringkas lagi oleh setelahnya, yaitu Al-Maqdisi, ya, menjadi buku Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sungguh kitabnya Imam Ghazali ini kitab yang Masya Allah sangat berbobot, berilmu. Ada obat penyakit hati disebutin di situ, ya, dan yang lain-lainnya dari ilmu-ilmu tentang adab, ilmu dan lain sebagainya. Nah, sungguh ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari yang dibawa Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali berkata, dia berwasiat terkait dengan kesehatan. Jeleknya makanan adalah termasuk induknya akhlak yang tercela. Ya. Jeleknya makanan adalah termasuk induknya akhlak yang tercela. Lihat akhlaknya orang yang makan makanan yang diharamkan Allah. Makan babi, makan hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah. Ya, makan kelelawar, makan ular. Lihat akhlak mereka. Nah, ini subhanallah ucapan yang sangat indah. Kemudian apa? Karena perut itu sumber tumbuhnya nafsu syahwat. Ingat, orang yang kebanyakan makanan panas ketemu panas, maka akan timbul panas yang berlebihan. Ya, panas yang berlebihan. Nah, imam panas itu menggelora menjadi syahwat, ya, terkait dengan sesuatu yang bermakna maknawi atau bermakna his. Panas itu yang bertinggi panas, bertinggi dan lain sebagainya. Darinya muncul syahwat makanan.
Jikalau nafsu syahwat makan dan nikah semakin memuncak, maka akan muncullah nafsu syahwat harta. Subhanallah. Makanya di antaranya banyak puasa itu penting. Ya, emang lo buka. Penting. Biar syahwat-syahwat dari syahwat terkait kemaluan dan syahwat harta ini tidak mengeluarkan. Ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke kembali kepada Ustaz Abdullah. Tafadhol. Suara tolong di mute. Mangga Ustaz Abdullah, bismillah. Nah, Ustaz. Insyaallah jazakallahu khairan Ustaz atas materinya yang sangat bermanfaat. Bagi para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, silahkan dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat kepada admin tanya, ataupun bagi yang ingin bertanya langsung silahkan dapat memanfaatkan fitur raise hand. Dan mohon pada jamaah untuk tetap meng-mute atau mematikan audio ya selama kajian ini berlangsung agar dapat lebih fokus dalam menyimak kajian. Qadarullah tadi saya mau matiin, tidak bisa Ustaz ya. Makanya nggak bisa mati-mati itu. Yang tadi ke on mic-nya. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah aman mengkombinasi makanan kurma dengan timun atau semangka dengan kondisi tubuh sindrom dingin, ada penyempitan pembuluh darah? Tafadhol Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Apakah kombinasi timun dengan kurma atau kurma dengan semangka tidak direkomendasi untuk penyakit pembuluh darah? Kalau kita lihat sifat dari kurma adalah panas dan dia termasuk manis pekat. Jikalau pada pembuluh darah ada pengentalan darah, maka hendaknya porsi kurmanya dikurangi. Nah, dia boleh ya dikonsumsi cuma sedikit saja, dan yang dibanyakin adalah porsi dinginnya. Porsi dinginnya. Ya, porsi dinginnya misalkan timunnya lebih banyak daripada porsi kurmanya. Nah, dan untuk kasus pengentalan darah atau orang post COVID dengan pengentalan dahak di paru-paru, ya, bisa dikonsumsi resep sakanjabin. Ya, mungkin sudah kami jelaskan, sakanjabin itu adalah campuran sesuatu yang manis dengan yang masam. Contohnya, konsumsi cuka apel dengan madu. Misalkan cuka apel 1 sendok, madu 1 sendok dikonsumsi 2 kali pagi dan sore ketika perut kosong, ya, itu sangat manjur sekali untuk mengencerkan dahak yang sudah kental, bahkan pada kasus COVID yang sudah terjadi kayak lem, betul-betul cepat terencerkan. Begitu pula pada kasus pengentalan darah. Baik pengentalan darah sebab karena kurang banyak minum, atau pengentalan darah karena terlalu banyak konsumsi makanan yang manis pekat dan terlalu kombinasi panas ketemu panas, ya, atau pengentalan darah terkait dengan penyakit dalam tubuh dia, atau post terinfeksi satu penyakit atau virus yang biasanya terjadi pengentalan darah setelah peningkatan leukosit. Ini juga sangat bagus menggunakan resep sakanjabin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim kajian sunnah tebas serta jamaah semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz mau bertanya, mohon sarannya dari Ustadz. Sebaiknya pola makan seperti apa buat seorang yang terkena asam urat dan kolesterol? Bagaimana pola diet untuk yang sakit seperti ini? Jazakallahu khairan Ustadz. Fadhol Ustadz. Asam urat dan kolesterol termasuk atau menunjukkan penyakit yang sifatnya panas. Berarti penyebabnya adalah berlebihnya intake asupan makanan, minuman yang Anda konsumsi yang bersifat panas. Terutama kombinasi panas ketemu panas. Ya.
Dan ini menunjukkan penyakit yang sifatnya ekses, berlebihan. Sesuatu yang ekses ya bisa dengan terapi seperti istifraq. Istifraq yaitu mengeluarkan apa yang ada di dalam tubuh dari yang berlebihan ini. Seperti menggunakan terapi fasdu, termasuk kedokteran Arab klasik, atau terapi tibun nabawi berupa bekam. Ini termasuk apa? Menghilangkan atau mengeluarkan apa yang berlebihan di dalam tubuh. Atau bisa menguraikan asam urat dan kolesterol yang merupakan sifatnya panas, Anda berikan atau konsumsi segala sesuatu makanan, minuman yang sifatnya dingin. Contoh dari minuman, misalkan Anda membuat minuman dari pace yang sifatnya dingin. Satu saja, tanpa harus Anda kombinasi, misalkan pace campur habatus soda, jangan. Pace dingin, habatus soda panas, bisa jadi netral. Ya, maka Anda cukup konsumsi pace saja. Pace sudah bisa untuk mengatasi kolesterol dan asam urat. Atau minuman yang lainnya seperti teh rosella, ya, untuk menguraikan kolesterol dan asam urat. Nah, atau Anda juga bisa bikin minuman yang dinginnya bisa lebih. Bisa Anda kombinasi, misalkan minum rebusan yang terkomposisi dari 3 bahan. Misalkan daun kelor, daun sirsa, daun salam, masing-masing 1 genggam, ya, campur dengan air 3 gelas, direbus hingga menjadi 2 gelas, minum segelas pagi, minum segelas sore ketika perut kosong. Nah, kemudian di pagi harinya usahakan makan buah. Nah, jangan konsumsi berat-berat di pagi hari. Jam 4 sampai jam 12. Konsen dengan buah. Nah, terutama buah yang sifatnya dingin. Ya, pertama konsumsi buah, cari buah yang manis-manis. Misalkan kurma dengan semangka. Ketika lapar kembali, ya lapar lagi, misalkan jam 9, konsumsi buah sirsa. Sangat bagus untuk asam urat. Kemudian hindari pantangan. Pantangannya tentunya makanan yang berlebih sifat panasnya. Makanan dari makanan proteinnya, atau karbonya, atau buahnya. Misalkan untuk terkait dengan karbonya, jangan banyak makan nasi, ya, karena sifatnya panas. Ya, karbonya pilih dari apa? Misalkan gandum, sifatnya dingin. Ya, makanya dokter menganjurkan orang yang kena kolesterol untuk dianjurkan konsumsi gandum. Ya, mereka melihat dari sisi karena kandungan gandum ada ini dan itu. Tapi kalau dari sisi klasik seperti ini simple, karena gandum dingin, kolesterol panas. Nah, kemudian hindari pantangan, misalkan dari sisi buah-buahan, hindari durian, hindari buah nangka, hindari pisang, ya. Kemudian hindari buah-buahan yang panas yang lainnya, ya. Kemudian dari protein hewani, hindari protein hewani yang sifatnya panas seperti kambing, ya. Terlebih seperti jeroan, seperti kepala, ya. Kemudian hindari juga ayam, hindari juga bebek, misalkan. Itu contoh saja, simpel banget. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah sembuhkan penyakit Anda. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kalau salad buah dan sayur itu berwarna-warni, ini bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Tafadhol Ustaz. Nah, salad buah dan sayur dan warna-warni bagaimana? Ya, kalau misalkan salad buah, ya, salad buah misalkan seperti buah yang rasanya terlalu banyak variasi, ini sebenarnya tidak direkomendasi. Bukan dari Nabi, tapi dari klasik. Ya, seperti misalkan satunya buahnya masam, satunya buahnya pahit, yang satunya buahnya manis. Ini tidak direkomendasi untuk dicampurkan. Nah, yang paling bagus coba bayangin manis ketemu manis, itu paling perfect. Sekali lagi bukan ada kaitannya sama makruh atau haram. Sah-sah saja. Misalkan makan rujak warna-warni. Dari sisi dunia sah, silahkan. Tapi kalau dari sisi klasik tidak direkomendasi. Tapi sekali-kali, namanya sekali-kali silahkan. Kita pengen rujak, silahkan. Bukan tiap hari juga. Dan itu buahnya ada buah pepaya yang belum mateng, buah mangga yang masih mengkel, ya. Contoh. Kemudian ada juga ubi-ubian di situ, masya Allah. Nah,
asalnya yang paling perfect, yang paling baik, manis ketemu manis. Misalkan buah kurma ketemu buah semangka, buah kurma ketemu melon, ya. Ini manis ketemu manis, ini paling perfect, ya, paling perfect banget. Tapi kalau memang dibutuhkan, ya, kadang-kadang bermanfaat seperti apa? Resep Sakan Jabin dari sisi buah. Contohnya, makan buah kurma, nanti ada setelahnya dikasih jeruk nipis. Nah, di sini ada manis, ada masam. Tapi bermanfaat ketika dibutuhkan. Contoh, pada kasus anemia. Orang yang anemia perlu hemoglobin. Ya. Dan subhanallah hemoglobin ini diantaranya diambil dari Fe. Fe dirubah menjadi, yaitu besi dirubah menjadi hemoglobin, ternyata butuh waktu. Maka untuk membersihkan waktunya dibutuhkan katalisator. Katalisatornya adalah vitamin C. Nah, ini dibutuhkan. Terkadang seperti apa? Kurma setelahnya misalkan ada kombinasi ditambahi jeruk nipis. Nah, ternyata mempercepat terjadinya pembentukan hemoglobin. Ya, maka ini termasuk juga Sakan Jabin. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kembali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dalam keadaan sehat. Ustadz, Afwan izin bertanya, apakah pertolongan pertama bagi orang yang terkena darah tinggi? Karena pada pekan lalu teman saya ada yang dia minum kopi kemudian setelah itu merasa pusing yang sangat sehingga dia perlu istirahat. Dan apakah ada pertolongan pertamanya Ustadz untuk menurunkan tekanan darahnya? Makan makanan seperti apa? Barakallahu fiik Ustadz. Tafadhol. Barakallahu fiik. Tekanan darah tinggi, sebagaimana kita telah sebutkan, sifatnya adalah panas. Sifatnya adalah panas. Dan kopi panas kering. Panas ketemu panas. Oleh karena itu, di antara solusinya adalah ya Anda jauhi pantangannya. Kalau ada darah tinggi, ya hilangkan, jauhi atau kurangin makanan, minuman yang sifatnya panas. Ya, maka kopi ini termasuk panas, akan memperparah kondisinya. Nah, untuk pertolongan pertama pada darah tinggi, apa? Anda misalkan bikin jus mangga, jus timun, ya bisa. Nah, sangat simpel banget, ya. Kemudian kalau bahkan terjadi sampai gejala awal stroke, lidah sudah kaku, ngomong berat, tangan sudah mulai kaku, langsung aja dikeluarin. Karena pada darah tinggi termasuk kasus ekses yang berlebihan. Maka perlu istifrog. Misalkan tangan kanan sudah kaku, ditusuk semua ujung jari jemari, keluarin darah. Itu cara-cara yang sangat simpel. Kemudian bisa juga Anda lakukan fasdu atau bekam. Ya, subhanallah, orang yang sudah tangannya kaku kena darah tinggi, ya sudah gejala awal stroke, tangan kaku ini ternyata di fasdu dikeluarkan darahnya, dilakukan flebotomi, hanya keluar darah sekitar 10 cc sudah nggak jadi kena stroke. Nah, ajib. Itu cara sangat simpel. Atau Anda jika dekat dengan terapis-terapis semacam fasdu atau bekam, langsung saja dikeluarin darahnya. Itu sangat simpel sekali, dan Anda juga bisa konsumsi makan-makanan yang dingin tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana bingung untuk jenis makanan kering atau dingin lembab itu. Untuk jenis makanan panas kering atau dingin lembab itu. Kategori apa saja ya? Kalau timun dan kurma itu agak paham. Bisa sebutkan contoh yang konkret lainnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Fadal Ustaz. Wajazakumullah khair. Ada di dalam buku, silakan dicek ya. Anda bisa ngecek seperti disebutkan Ibnu Qayyim ya. Seperti daging kambing domba sifatnya panas lembab ya. Kemudian daging kambing semacam kambing Garut ya, sifatnya panas kering ya. Kemudian daging kuda panas kering. Kemudian daging kelinci panas kering. Adapun ayam panas lembab.
Nah, sudah ada, silakan dicek, Anda buka kembali, itu hanya contoh. Adapun lainnya, untuk menu di negeri kita bisa Anda kembangkan sendiri. Anda diajari konsep untuk mengembangkan ilmu setelahnya. Barakallahu. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kembali, Bismillah, semoga Ustadz dan tim selalu sehat walafiat. Izin bertanya, apakah kustul hindi dan habatus sauda baik dikonsumsi setiap hari? Tafadhol Ustaz. Ini pertanyaan yang sering muncul di musim pandemi dan berulang-ulang. Ya, apakah kustul hindi sama habatus sauda boleh dikonsumsi setiap hari, terutama di musim pandemi? Ini sebenarnya hanya was-was saja. Nah, pertama, kita mengkonsumsi herbal semacam kustul hindi, habatus sauda karena dia sifatnya panas kering, maka dikonsumsi pada kondisi-kondisi yang kita dalam kondisi dingin atau dingin lembab. Ya. Sekarang misalkan ada seseorang kena COVID, dia dingin lembab. Anda konsumsi kustul hindi untuk menetralkan, menghancurkan sifat dingin lembab. Setelah sifat itu berhenti atau menjadi netral, nggak perlu Anda konsumsi lagi. Jika Anda sudah sembuh dari COVID, tapi Anda masih was-was, masih minum terus-menerus obat-obat ini, herbal ini, maka akan muncul penyakit yang lainnya. Penyakit baru, yaitu penyakit yang sifatnya panas kering, sebagaimana habatus sauda dan kustul hindi panas kering. Seperti apa contohnya? Kekeringan pada kulit. Seperti apa contohnya? Seperti batu ginjal, karena panas kering. Seperti apa contohnya? Pengentalan darah, karena panas kering. Nah, makanya hati-hati. Nah, nggak ada ceritanya dalam kedokteran klasik mengkonsumsi herbal seumur hidup. Kalau sudah kondisi penyakit panas, kasih herbal dingin, akan kembali ke netral. Kalau panas, dikonsumsi kasih obat dingin terus-menerus, maka akan muncul penyakit baru, penyakit dingin. Sebaliknya, ada orang kena penyakit dingin, konsumsi herbal yang sifatnya panas, akan kembali ke netral. Kalau Anda masih terus mengkonsumsi penyakit Anda yang panas, yang dingin dikasih panas, terus-menerus, padahal sudah netral, maka akan muncul penyakit baru yang sifatnya panas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, ini Ana pribadi menjambung jawaban tadi, Ustaz. Berarti kalau ketika kondisi tubuh kita sedang netral, kita konsumsinya itu kombinasi, Ustaz, ya berarti ya? Baiknya, Ustaz, ya? Betul. Kalau kita tubuh netral, konsumsi panas dingin terus-menerus. Biar tetap. Kenapa? Di dalam organ kita ada organ sifatnya panas, seperti jantung, ada organ yang sifatnya dingin. Ya, ada sifatnya seperti ginjal banyak air. Nah, jantung ini banyak diantaranya pemanasan. Nah, ada panas, ada dingin, tetap seimbang. Begitu pula organ tubuh kita. Katakan kepala kita bagian ke atas karena sering terkena matahari, sifatnya panas. Paha kita sifatnya dingin. Sehingga biar panas dingin dalam tubuh ini tetap seimbang, konsumsi panas dingin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khair, Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan mau bertanya, mohon arahannya untuk pengobatan pembengkakan kelenjar tiroid. Jazakumullahu khairan. Tafadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Pembengkakan kelenjar tiroid, namanya pembengkakan kelenjar. Ini berarti ada ekses yang berlebihan. Ya. Di antara terapinya, gunakan terapi istifraq. Dengan apa? Bisa bekam dan fasdu. Bekam seperti titik, samping leher kiri kanan, tengah leher, kemudian kahil, kemudian katifen, kemudian akhdain. Silahkan dibekam. Atau bisa dengan fasdu. Alhamdulillah, teman-teman kami yang di antara terapis fasdu, di antaranya ada pasien yang Masya Allah hipertiroid sampai sembuh di terapi. Ya. Terus untuk herbalnya, karena namanya kasus ekses, berarti perlu didinginkan. Dia panas. Ya, misal contoh pendinginnya bisa Anda gunakan seperti sarang semut. Ya, seperti Anda gunakan sarang semut, sangat simpel sekali. Nah, nggak usah dicampur yang lain-lainnya. Cukup bismillah dengan pendingin sarang semut atau semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz.
mungkin kita cukupkan ya Ustaz ya untuk pertemuan pada pagi hari ini dan untuk diberikan ikhtitam Ustaz. Nah, barakallahu fiik, ahibati fillah, saudara dan saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Iya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, sehat itu mudah, sehat itu murah. Mudah bagi siapa? Mudah yang bagi mengilmuinya. Makanya Allah berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang nggak punya ilmu? Nggak sama tentunya. Orang yang punya ilmu segala dipermudah urusannya. Dalam sisi agama semua ada dalilnya. Dari sisi kesehatan, ketika sehat untuk jaga kesehatan ada ilmunya. Ketika sakit untuk sembuh ada ilmunya. Masya Allah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jangan putus asa untuk menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu Tibbun Nabawi termasuk cabang-cabang dari ilmu syar'i. Dan Anda sebagai penuntut ilmu. Nah, dan Anda mendapat keutamaan pahala juga pahala ilmu syar'i. Nah, barakallahu fikum, itu saja. Jika ada salahnya harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Al-Ustaz Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala atas materi kajian kesehatan yang sangat bermanfaat pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. Insyaallah Ta'ala kajian ini akan rutin ya Ustaz ya. Setiap hari Sabtu dan Sabtunya itu nanti insya Allah akan diinformasikan lagi oleh pihak kajian Sunnah Tebet. Maka bagi jamaah yang ingin melanjutkan kajian bersama beliau di kesempatan yang akan datang, silakan untuk menunggu informasinya di media sosial kajian Sunnah Tebet. Kepada Ustaz Abdurrahman Dani, tafadhol Ustaz jika ingin meninggalkan ruang meeting Zoom Ustaz. Ana minta udzur, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pagi hari ini telah selesai. Bagi para jamaah sekalian, sekali lagi diinformasikan bahwa kajian ini rutin setiap hari Sabtu dan setiap sebulan sekali ya. Dan untuk informasinya nanti akan diinformasikan untuk Sabtunya itu Sabtu pekan keberapa. Maka bagi jamaah yang ingin mendapatkan informasinya silakan dapat mengunjungi Telegram ataupun media sosial dari kajian Sunnah Tebet. Bagi para jamaah yang ingin berdonasi untuk dakwah dari kajian Sunnah Tebet, silahkan dapat menyalurkan donasi terbaik jamaah sekalian ke rekening Bank Syariah Indonesia ataupun BSI dengan nomor rekening 7146264028 dengan kode bank 451 atas nama Fauziah QQ Kajian Sunnah Tebet. Dan informasi lebih detail silakan WhatsApp ke nomor 0818 0692 440 dan mohon setelah transfer harap konfirmasi via WhatsApp ke nomor tersebut. Jazakumullahu khairan. Bagi jamaah yang ingin memurojaah ataupun mendapatkan rekaman-rekaman kajian yang telah diselenggarakan oleh kajian Sunnah Tebet, silahkan dapat mengunjungi Telegram kajian Sunnah Tebet ataupun mengunjungi channel YouTube kajian Sunnah Tebet. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ustaz dan kita semua untuk berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mewakili admin kajian Sunnah Tebet memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya kajian pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.